Bro, kali ini kita diskusi santai ya. Menurut lo apa pelajaran paling berharga yang bisa lo ambil dari pemilu 2019? Plus minusnya pasti ada, tenang aja. Gua nggak bikin video ini buat mengkritisi, apalagi jelek-jelekin golongan politik tertentu. Gua juga males kok kalau tiba-tiba di depan rumah gua jadi banyak tukang bakso, tukang cilok, dan tukang sate yang pada bawa hati. Kijang tuh, di sini Kijang 2. Gimana kabarnya? Sudarja udah ada? Gue cuma mau diskusi terbuka, boleh banget didebat, disanggah, dan dikritik. Tujuannya satu, kita belajar saling beda pendapat, beda argumen, tanpa perlu saling menghujat dan membenci. Intinya, belajar jadi cowok sportif. Hal pertama yang gue soroti dari pemilu 2019, yang agak lucu, nama panggilan kecebong, kampret, dan kadal gurun, ini udah nunjukin niat saling merendahkan. Nunjukin kalau kubu yang satu pengen ngejelekin kubu yang lainnya. Kenapa nggak pakai panggilan yang lebih bagus dan gagah? Misal Banteng Sakti dan Kuda Perkasa. Kedengerannya jauh lebih keren daripada cebong, kampret, dan kadrun kan? Pelajarannya nih bro, mendukung satu kubu boleh, tapi bukan berarti dengan mendukung satu kubu, kita harus jelek-jelekin merendahkan kubu lainnya kan? Hal kedua yang agak ironis menurut gua, lo lihat sendiri kan, dua kubu yang lo dukung, baik tokohnya maupun partainya, sekarang udah pada saling salaman, udah potong tumpang dan bagi-bagi kue, udah mesra-mesraan. Padahal, waktu kampanye, kelihatannya pendukungnya panas banget. Mungkin ada dari lo sebagai pendukung yang juga kemakan ikut panas. Bahkan saking panasnya, saking beda pendapatnya, ada yang sampai hubungannya jadi nggak baik. Ada yang putus tali silaturahmi sama teman, tetangga, bahkan saudara sendiri gara-gara beda pilihan. Kalau ini masih terjadi bro, segera sambung tali silaturahmi. Beda jagoan boleh, tapi nggak harus saling bermusuhan. Lo harus ingat, jagoan lo di atas udah pada saling berpelukan. Jangan sampai karena lo fanatik sama jagoan lo, terus milih mengorbankan hubungan baik sama teman atau saudara. Kalau lo kenapa-napa, mungkin jagoan lo gak akan peduli sama nasib lo karena terlalu sibuk mikir urusan negara. Tapi tetangga, saudara, kerabat dekat, justru mereka lah yang bisa saling gotong royong, saling bantu. Jadi di 2024 nanti, pastikan lo utamakan hubungan baik sama orang-orang di sekitar lo ya bro. Jangan sampai hubungan baik jadi rusak cuma karena beda pilihan. Hal ketiga, ngomongin fanatisme. Fanatisme dalam beragama bisa dipahami. Fanatisme bela negara bisa dimengerti. Tapi kalau fanatisme dalam berpolitik, pikir dulu masak-masak bro. Ingat, semua orang yang terjun dalam politik itu punya kepentingan bro. Lo sebagai konstituen wajib paham kepentingan mereka itu apa. Pastikan lo dukung yang kepentingannya bagus buat kepentingan bangsa. Dari dulu yang namanya demokrasi, lo harus tahu ada yang namanya oposisi yang tugasnya memang mengkritisi pemerintah. Kepentingan mereka ya untuk mengambil alih kursi pemerintahan di periode pemilu selanjutnya. Ada juga yang namanya incumbent atau petahana yang tugasnya adalah memimpin negara dan kepentingannya mempertahankan kekuasaan mereka selama mungkin. Semua partai besar di Indonesia pernah ngerasain jadi petahana dan oposisi. Artinya, mereka aja berubah-ubah kok bro. Jangan sampai, karena lo terlalu fanatik sama jagoan lo menutup mata tiap kali jagoan lo melakukan hal jelek. Bahkan, ngebelain mereka walau jelas-jelas salah. Ini menyedihkan bro. Kasihan saudara sebangsa lo. Dukung paslon 1 boleh. Tapi bukan berarti lo menganggap semua yang dilakukan paslon 2 otomatis jelek. Dukung paslon 2 itu hak lo, tapi bukan berarti juga lo menutup telinga dari fakta dan kebenaran yang diungkapkan paslon 1. Pilih dengan akal dan hati nurani, dan kalau lo ngerasa pilihan lo mulai nggak bener, lo punya hak untuk ganti pilihan bro. Terakhir, mungkin gara-gara rusuh dan ribut selama pemilu 2019, banyak yang pesimis sama bangsa kita. Banyak yang ngerasa kalau penyelenggaraan pemilu justru banyak negatifnya. Santai aja bro, gak apa-apa, ini adalah proses demokrasi. Wajar kalau bangsa kita masih kaget, cara dukung paslonnya masih norak, masih fanatik berlebih, kurang pakai akal sehat. Karena bangsa kita baru memilih presiden secara langsung di tahun 2004 ke tahun 2019, jaraknya cuma 15 tahun, masih muda banget untuk usia sebuah negara. Nanti masyarakat kita lama-kelamaan juga akan makin dewasa kok bro, dan kedewasaan berdemokrasi negara kita ada di tangan lo. Tunjukin pemilu 2024 nanti jauh lebih elegan, jauh lebih bagus dari pemilu 2019. Gak ada lagi fanatisme buta ke satu calon, gak ada lagi hina-hinaan pakai emosi yang memutus tali persaudaraan, dan gak ada lagi hasutan-hasutan dan perpecahan antar anak bangsa yang bikin Ibu Pertiwi menangis. Well, pendapat gua ini mungkin kesannya naif, mungkin terlalu optimis. Silahkan didebat bro, silahkan dikritik. Silahkan saling berdiskusi di kolom komentar. Apa yang menurut lo jadi pelajaran berharga dari pemilu 2019 kemarin? Yang penting kita sadari, beda pendapat boleh banget, tapi bukan berarti yang beda pendapat sama lo itu lebih bodoh,
atau lebih rendah dari lo. Kita belajar menghargai perbedaan sudut pandang politik, belajar berpendapat secara dewasa, biar nanti 2024 lo bisa jadi ujung tombak dalam mewujudkan pemilu yang lebih elegan dan bermartabat, yang bikin Indonesia jadi bangsa yang kuat. Gue yakin lo bisa, bro. Semangat!